warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertemu lagi dengan pengobatan alternatif Arifukon. Ini berada di PO Laju Prima, bis eksekutif. Saya berada di sini, ruang ini mau ngobatin yang ingin ikhtiar untuk berobat, untuk membuktikannya di pengobatan alternatif Arifukon. Ini saya berada di Jalan Muwardi, Grogol. Di sini saya berada. Ini mau mengobati pasien yang di PO Laju Prima. Ini pengobatan alternatif ini punya ciri khas tanpa pakai obat ataupun ramuan. Yang kedua, langsung akan saya tanyakan hasilnya setelah saya obatin. Yang ketiga, jika pasien setelah saya obatin tidak ada perubahan yang lebih baik atau sembuh tanpa dipungut biaya ataupun gratis, tapi dengan konsekuensi penyakit yang berbeda-beda, biaya syariat pun berbeda pula. Untuk menyemangati saya, untuk memotivasi saya, untuk mengobatinya. Allah akan menguji jauh mana pengorbanannya, usahanya, sampai kemanapun disamperin pengobatan. Sini nggak sembuh, sini nggak sembuh, sini. Kalau pasien sudah berobat kemanapun, pastinya dan tentunya berpengalaman, tahu cara mereka menangani mengobati dengan jalur metode yang berbeda, tidak akan sama. Sudah berobat kemanapun, pasti merasakan hasilnya setelah diobati. Jika belum sembuh, belum tuntas, pastinya pasien masih mencari pengobatan yang akan Allah pertemukan. Banyak sekali pengobatan alternatif dengan menggunakan metode yang sama seperti apa yang saya lakukan. Pijet, totok, saraf, banyak sekali. Tapi banyak sekali yang trauma, jera, kapok, tersakiti, tersiksa. Bukannya lebih baik, semakin parah. Ini pengobatan saya ini muncul mengklarifikasi bagi pasien-pasien yang kapok, jera. Setelah konsultasi, paham dan memahami, insya Allah baru muncul keberanian. Ini dengan spontan, dengan seketika ada perubahan yang lebih baik atau sembuh, tergantung keadaan penyakitnya. Insya Allah Allah memberi tanda, memberi bukti setelah saya obati. Pengobatan saya ini tanpa ada bukti fakta, tanpa ada bukti nyata, dan tidak ada bukti tertulis. Buktinya siapa? Pasien sendirilah yang merasakannya, karena yang punya badan akan bisa mengomentarinya. Benar apa enggak? Omongan saya apa cukup jeplak doang? Keluhan yang tidak diungkapkan, tetap saya cek, saya kontrol, sekaligus saya obati. Dokter tidak akan berani memberi obat tanpa pasien beritahu. Ini itu oleh kadarnya. Apa yang dikatakan pasien, dokter tidak langsung memberi obat, pasti mengecek 4 alat. Cek kolesterol, kadar gula, kadar darah, dan rematik asam urat, baru dokter mau bisa memberi obat. Bekerjanya obat perlu waktu proses. Ini pengobatan saya nggak pakai obat, nggak pakai ramuan. Dengan metode doa dan pembenahan saraf. Dengan cara bagaimana? Pijet totok saraf. Ini sudah buka kunci-kunci sarafnya. Jika sudah diponis sama dokter untuk dioperasi, jadi insya Allah pengoperasian saya nggak bisa bedah. Tidak beresiko fatal. Buktikan segera datang berobat di pengobatan yang langsung saya tangani. Ini masalah tingkatan lebih tinggi lagi. Ini masalah vitalitas. Ini apalah besarnya Master V. Besar tapi letoy. Kurang keras. Ini nafsu orangnya aja. Ingat, penyakit pria ada 3. Ejakulasi dini, lemah syahwat, impoten. Anda bermasalah vitalitas, Anda sudah kemana saja, Anda pasti berpengalaman. Jika Anda belum merasa puas dan belum merasa tuntas, segera datang buktikan di pengobatan saya. Tinggal sebutkan apa yang Anda inginkan. Ejakulasi dini, lemah syahwat, dan impotensi. Buktikan. Ini saya mau menangani, mengobati pasien ini, akan saya tanyakan langsung. Ini pengobatan saya ini buat bukti fakta nyata tanpa editan, tanpa rekayasa. Ini pasien belum pernah berobat sama saya, dan saya belum pernah mengobati pasien. Ini langsung akan saya tanyakan apa yang diinginkannya. Tolong jelaskan. Assalamualaikum.
Saya Faisal akan diobatin sama Bapak. Sudah kemana-mana saya berobat kaki, yang lututnya masih sakit. Untuk sholat saya utamakan untuk sah. Mudah-mudahan sama Bapak bisa dibenarkan yang mana sakit yang kaki saya itu. Dengan bismillah, saya terima kasih kedatangan Bapak untuk mengobatin apa yang saya rasakan. Mudah-mudahan kalau memang sembuh, Allah memberikan sembuh walaupun berat tantangan Bapak. Amin. Saya akan mengundang untuk teman-teman yang merasa ada keluhan-keluhan nanti. Amin. Silakan hubungi Bapak ini, ada nomor WA-nya. Kalau tidak, langsung telepon saya. Saya akan kasih tahu. Sudah pernah berobat kemana aja, Pak? Saya udah berobat ke dokter. Alternatif. Udah berapa lama, Pak, kira-kira penyakitnya, Pak? Udah hampir 3 tahun lah, Pak. 3 tahun, Pak. Iya, Pak. Yang dirasakan sakit di mana, Pak? Di lutut, Pak. Di lutut ya? Kalau buat sholat itu, Pak. Buat sholat ya, buat sholat. Di lutut buat sholat ya, sakit Iya, ya? Pak. Sakit, Pak. Oh gitu ya. Ini 3 tahun kurang lebih. Ini pasien sudah menceritakan keluhannya. Nanti setelah saya obatin langsung praktek. Jadi pengobatan saya ini pengobatan apa adanya. Kalau memang ada perubahan, ngomong terus terang. Jadi insya Allah Allah telah memberi tanda, memberi bukti kalau ada perubahan yang lebih baik atau sembuh, tergantung ada penyakitnya. Setelah saya obatin, saya tanyakan terus. Ikutin terus YouTube saya dengan channel Rahmat Arifin. Jangan lupa simpan nomor WA saya 08569731539. Nah, ini kita mulai, Pak ya, siap? Ini kita akan mulai, ikutin terus YouTube saya dengan channel Rahmat Arifin. Kita siap mengeksekusi. Ya, ini Masya Allah. Oke, siap. Kita awali baca Al-Fatihah sama-sama. Ikutin dalam hati, Pak ya. Bisa sebentar nggak apa-apa ya? Bisa sebentar nggak apa ya? Bisa sebentar ya, balikin lagi bisa. Cuma juga dikit, ntar balikin lagi bisa. Ya, kita akan mulai untuk memberi kesembuhan kaki. Mudah-mudahan Bapak mulai dengan bismillah dan membacakan Al-Fatihah untuk dimulai. Siap mulai. Kita awali baca Al-Fatihah bersama-sama. Ikuti dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
penyakitnya akan saya fokuskan, saya prioritaskan di lutut. Ini ada pelumas. Ini gejala pengapuran. Ini lama-lama sudah parah. Ini sekali suntik nggak cukup 500.000. Ini untuk pelumas. Ini insya Allah keajaiban Allah. Setelah syarat itu benar, ini insya Allah dengan sendirinya. Ini pelumas tuh dengan langsung praktek untuk sujud, untuk ruku praktek, dan rakaat sholat langsung praktek, syariat sholat praktek gerakannya. Insya Allah Allah memberikan tanda, memberi bukti. Ikutin terus video saya sampai tuntas. Istighfarnya khusyuk. Tujuannya pertama, insya Allah Allah memberi tujuannya. Yang kedua, tujuannya supaya mengurangi rasa sakit dalam pengobatan. Paling lama 2 detik, ini 1 detik. Kalau khusyuk, istighfarnya insya Allah rasa sakitnya berkurang. Baru satu syarat. Makanya saya tanya, mau sembuh sekarang apa besok? Haknya kuasa Allah. Saya balik tanya sama pasiennya, siap nggak dengan syariat potongan saya ini? Potongan saya itu ada ukurannya, ada tingkatannya. Ya. Dibandingkan konsumsi obat dokter ada dosisnya. Dosis rendah, rendah. Penyakit yang ringan, dosisnya ringan aja udah sembuh. Penyakit yang berat, Allah akan menguji jauh mana pengorbanannya, kesabarannya. Jadi penyakit yang berat jangan menuntut saya langsung sembuh total. Emang saya Tuhan, saya cuma perantara. Haknya Allah. Kuat nggak dengan pengobatan saya ini? Harus kuat mental, punya power, punya energi untuk mengalahkan sakit dalam obat saya. Bapak saya sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun minum obat tidak ada hasil, pastinya bosan dengan obat. Yang kedua, pasien sudah punya penyakit sudah lama, pastinya bosan dengan penyakitnya, tersiksa dan rasa sakit setiap hari. Jadi punya power, punya energi. Nah, daripada lama-lama nggak sembuh-sembuh, sakit cuma sebentar, paling lama 2 detik. Ini saya bikin 1 detik. Saya ukur kemampuan pasien. Ya. Siapa ya? Yang lagi ya?
Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala sayyidina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insya Allah Allah telah memberikan tanda, memberi bukti sahabat ini. Jadi nggak perlu lama. Ini hitungannya hitung menit. Ini saya bongkar tuh tas. Saya posting yang berat. Itu uangnya banyak sekali. Ini judulnya di rumah. Saya tanya langsung sama pasiennya. Sebelum saya obatin, setelah saya obatin, ini kejujuran pasien. Tadi sama sekarang, Bapak bisa melihat perbedaannya apa tidak, Pak? Jauh, Pak, perbedaan. Enak sih kaki, cuman saya belum coba untuk melupatnya. Sekarang kalau kelihatannya enak, waduh benar-benar nikmat. Baru kali ini Pak ya, ngerasain seumur hidup pengobatan ini ya. Pijet atau saraf banyak sekali, banyak yang trauma. Satu lembut mentok aja ya, semakin parah, tersiksa. Jadi pengobatan alternatif ini nggak perlu 1 bulan, satu persatu. Ini Allah telah memberi tanda-tanda, memberi bukti. Ini belum praktek, udah bisa merasakan kok. Apalagi praktek. Ini belum prakteknya udah merasakan. Pasien yang punya badan kok. Jika di tubuh kita ini tidak merasakan jalan, tidak merasakan ada keluhan, dan tidak merasakan rasa sakit di tubuh kita, ngapain berobat? Semua penyakit ada di Google. Nama jenis penyakit yang berbeda-beda, pasti dan tentunya merasakan rasa sakit yang berbeda-beda dan punya ciri-ciri yang berbeda pula. Tinggal klik di Google, akan terjawab. Kecuali pertanyaan kita, dompet kita hilang, ya nggak akan ketemu. Dokter tidak akan menjawabnya. Google pun bingung, dompet kita hilang. Ya, ya. Napasnya udah enak, napas. Nih pertama, nih kolesterolnya tinggi. Ciri-cirinya mudah masuk angin. Kalau sudah parah, ini leher sakit. Penyebab penyakit dan penyebab kematian bukan makanan. Ya, kita ngobrol asik-asik sama teman, tahu meninggal.
wah ini makan anu, bukan. Makanan itu memacu menjadikan penyumbatan pembuluh darah. Dan kolesterol, salah pola makan, akhirnya penyumbatan pembuluh darah koroner, jantung koroner. Makanya jangan disepelekan orang yang masuk angin. Ini kalau penyempitan jantung, tahu-tahu pet meninggal. Jangan disepelekan masuk angin. Ini mau padahal itu berat. Dipati dengan soal pola makan tadi, penyumbatan pembuluh darah koroner, utama kolesterol. Yang kedua, ini rematik dan asam urat. Dua penyakit ini ciri-ciri sama, tapi resiko berbeda. Rematik, resiko terbesar namanya pengapuran. Ini kalau pengapuran ini, kalau dioperasi dokter itu enggak sedikit, puluhan sampai ratusan juta, tidak menjadi solusi untuk kesembuhannya. Nanti langsung praktek rekaat sholat. Asam urat, level namanya kristal urat. Disentuh pelan ini sakit, siapa yang berani pegang? Semakin dipegang, semakin bisa turun, semakin parah nggak bisa jalan. Itu baru level kedua namanya kristal urat. Setelah saya obatin, saya suruh sentuh kenceng-kenceng sama pasien. Itu baru level kedua. Tanpa diobatin, sembuh sendiri. Kalau lagi kumat, tanpa diobatin, tanpa disentuh, sembuh sendiri. Tapi kalau nggak diobatin yang cepat, nanti frekuensi terjadinya muncul penyakit sering terjadi. Biasanya serangan ulangan yang kedua lebih sakit daripada yang pertama. Ini kalau diteropong di mikroskop, kayak jarum renik yang mengerikan. Oh, udah menjalar seluruh tubuh, ngumpulnya di ginjal, namanya batu ginjal. Ketika dari asam urat, kadar gulanya tinggi, udah ngantuk, lesu, lemas, loyo, nggak bergairah, nggak semangat, dan punya riwayat darah tinggi. Ciri-cirinya gampang emosi. Emosi ada dua, emosi yang diungkapkan. Karena karakter orang, tipe orang banyak ngomong, ngoceh terus, dan emosi yang terpendam. Karena karakter orang tipe orang pendiam, nggak mau banyak ngomong. Diam, mojok, bukan berarti sabar. Ini masih menyimpan. Kesel, jengkel, dongkol, gampang tersinggung. Ingat, hipertensi dan itu aman jika tidak sakit kepala atau pusing. Ini bapak ini sering terjadi nih. Benar nggak Pak? Ingat, dokter memberi obat darah tinggi tujuan dan fungsinya supaya tidak sakit kepala pusing. Saya tulis darah tinggi juga bisa hilang subur, tapi secara rohani darah itu bisa normal. Bagaimana caranya? Sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Ini kunci pertanyaan terbesar. Nah, orang struknya parah, semakin keras hatinya, susah diatur. Maunya menang sendiri, maunya benar sendiri. Melawan emosi diri sendiri sulit. Ini satu tegang, dimana Allah akan menyembuhkan. Berapapun hartanya kan habis ludes. Supaya nanti cara merawatnya, cara menjaganya supaya terjaga. Ini buat pelajaran. Terus, saya dan Romain, saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.